Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sampai hari ini kita sudah 1 bulan lebih ya, atau pas 1 bulan ini. Nah, kira-kira untuk sudah kuliah online terus gitu. Enggak, yang sampai hari ini ya, belum pernah ke kampus UIN Sunan Kalijaga gitu setelah diterima menjadi mahasiswa. Enggak ada. Semua sudah pernah ke kampus. Ada yang belum pernah, Bapak. Masih di mana? Belum pernah itu. Masih belum tahu kampusnya. Berarti ada yang belum pernah ketemu Bu Solehah ya, kaprodinya ya? Iya, kayaknya banyak, Bapak. Oh banyak. Iya. Semoga saja nanti kita punya kesempatan untuk ketemu langsung ya. Saya khawatir kita nggak punya kesempatan untuk ketemu langsung gitu. Tiba-tiba sudah wisuda gitu kan. Jadi karena pandemi tidak cepat berlalu, terus kemudian kita tidak bisa kuliah langsung terus gitu. Jadi ya tidak tahu nah kita lihat saja apakah dunia mampu menyelesaikan urusan COVID itu atau tidak gitu ya. Karena ini jumlah vaksinnya masih kurang. Ya. UIN Sunan Kalijaga itu entah bagaimana katanya sih kampus negeri, dosennya dosen PNS gitu, tetapi waktu vaksinasi minggu lalu itu hanya 650 dosis saja. Jadi dari sekian banyak dosen UIN mungkin masih banyak sekali yang belum mendapatkan giliran vaksinasi. Kalau dosennya saja belum, nah tentu giliran mahasiswanya kapan tuh ya wallahu alam bisawab ya, kita nggak tahu. Nah, selagi kita belum selesai dengan urusan memvaksinasi semua warga negara untuk menciptakan yang dikenal dengan herd immunity, varian baru juga sudah bermunculan ya. Semoga saja yang varian baru itu juga tidak memerlukan vaksin baru gitu ya. Jadi itu yang dikhawatirkan para ahli adalah jika yang baru ini juga nanti masih memerlukan vaksin baru lagi atau modifikasi vaksin baru lagi. Nah, itu yang akan memperlama jalannya pandemi ini. Baik, ya, tetapi sekali lagi juga mungkin perlu saya ingatkan bahwa dalam kondisi pandemi kamu jangan pernah membandingkan atau berharap sedikit pun gitu bahwa kuliah online itu bisa menggantikan, bisa mewakili, bisa dibandingkan dengan kuliah langsung gitu ya. Karena saya sering melihat ketika ada evaluasi terhadap kuliah online, nah, yang dijadikan alat ukur itu adalah kuliah tatap muka. Nah, jadi ketika ditanya bagaimana komentarnya tentang kuliah online, ada yang jawab langsung masih enak tatap muka, enggak. Kita enggak perlu membandingkan kuliah online dengan tatap muka. Karena kalau kita masih sempat membanding-bandingkan, maka kita tidak akan ketemu sebenarnya bagaimana cara kuliah online yang tepat gitu ya. Jadi mending itu memang tidak usah dibandingkan karena ini kenyataannya dua hal yang sebenarnya berbeda, dua dunia yang berbeda gitu ya. Dosennya juga harus belajar. Kita tidak pernah ada satu orang pun ya yang di-training untuk menjadi tenaga pengajar online itu nggak ada. Tidak satupun guru di negeri ini atau di seluruh dunia mungkin ya yang memang sekolahnya guru untuk pembelajaran online. Ya mungkin ada beberapa yang sudah pernah melakukannya karena memang sistem online adalah basis sekolahnya seperti mereka yang kuliah terbuka misalnya. Tapi umumnya kita sekolah-sekolah konvensional itu belum pernah menyelenggarakan pendidikan online. Nah karena itu ya
mohon kalau kamu mengevaluasi bagaimana kuliah, maka akan lebih baik kalau kita bicara dan kita batasi bagaimana kuliah online itu. Nah, kita masih mencari bentuk. Kita sudah 1 tahun sebenarnya, tetapi cara yang paling enak bagaimana? Gitu. Kemarin di kelas yang satunya, misalnya saya karena kakak kelasmu pernah kuliah sebelumnya dengan saya, ada yang menanyakan, Pak, kenapa yang di psikologi kurang aktif? Nah, dia inginnya di psikologi aktif. Nah, pengertian aktif di psikologi itu ya banyak tugas gitu ya, banyak tugas, banyak diskusi dan seterusnya di psikologi. Nah, tetapi saya sendiri membayangkan ya dengan beban kuliah yang semuanya di depan komputer begini ini akan sangat sulit sebenarnya untuk selalu mengandalkan satu model kuliah di psikologi misalnya. Ya kita batasi juga porsinya agar tidak tidak jenuh ya, di depan komputer, karena yang jenuh bukan hanya kamu, saya juga akan ikut-ikutan jenuh karena semua pekerjaan di depan komputer gitu kan. Nah, ini yang kita mencoba mencari rumusan yang ideal. Nah, menurut saya salah satunya adalah seperti saya sampaikan di pertemuan pertama itu adalah kemandirian mahasiswa. Jadi kita sangat membutuhkan mahasiswa itu mandiri, mampu mencari bahan dan sekolah kuliahnya sendiri gitu yang ideal gitu ya. Sementara pertemuan-pertemuan seperti ini hanya menjadi tempat untuk curhat, untuk berbagi bacaan gitu. Kalau memungkinkan. Nah, karena itu saya juga sangat berharap itu akan terjadi di kelas ini. Baik, kita akan memulai materinya untuk kuliah 13-14 seperti sesuai dengan SAP. Nah, sejauh ini kita masih sesuai dengan SAP, tetapi sekali lagi ya, ini sudah separuh jalan ya, karena ini kalau dilihat dari minggunya sudah minggu ke-7. Minggu ke-7 itu artinya kita sudah separuh perjalanan. Kalau ada yang merasa bahwa kita belum cukup mendalami materi-materi yang ada di pertemuan 1 sampai 7 hari ini, dan kita perlu untuk berhenti, balik lagi dan mendalami, saya akan sangat terbuka. Kita hanya akan menggunakan SAP itu sebagai panduan, tidak harus gitu ya. Jadi kalau kamu merasa masih perlu berhenti dulu untuk bernafas dan kemudian tarik lagi ke belakang, nggak apa-apa gitu ya. Kita jangan memburu SAP semata-mata hanya karena SAP mengatakan pertemuan ke-14 adalah ini gitu ya. Harapan saya begitu. Jadi tidak usah khawatir dengan target gitu ya. Ya karena memang beda dengan guru di SMA misalnya yang kalau tidak mencapai target itu nanti kasihan dengan siswanya ketika nanti ujian sekolah atau ujian di tingkat lokal nanti siswanya tidak memenuhi materi yang harusnya diujikan. Nah, kalau dosen kan tidak. Kamu harusnya belajar 14 materi terus tapi kenyataannya hanya belajar 7 materi, ya nanti kita hanya menilai yang 7 materi saja. Jadi enaknya kan kalau dosen itu punya kewenangan nyaris mutlak gitu ya untuk menentukan materi kuliah dan isinya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya nanti terlalu cepat ya kita balik lagi nggak apa-apa. Baik, hari ini kita akan sharing panduannya saja. Nanti teman-teman silahkan membuka di psikologi. Saya sudah menyiapkan materi 13-14 ini juga di psikologi. Nah, termasuk ada materi khusus di pertemuan 14 nanti yang silahkan harus dibaca gitu ya, wajib dibaca untuk dipelajari. Jadi silahkan cek di psikologinya. Nah, jadi begini. Sekali lagi saya ingin mengulangi lagi ini, berkali-kali ingin kita ulangi. Kalimat ini adalah kalimat kuncinya, bahwa studi Islam ya, tidak lebih dan tidak kurang pasti berkisar berseputar gitu ya, terkait dengan wahyu dan Al-Qur'an. Gitu ya. Para ulama dahulu ya mempelajari ilmu tafsir, mempelajari ilmu hadis seperti yang sudah kita bahas,
itu semata-mata karena pengen paham apa kata Allah yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Nah, karena itu sebenarnya pengantar studi Islam itu dalam versi yang saya sajikan di mata kuliah ini tidak akan jauh berlari dari urusan-urusan sebenarnya ujung-ujungnya adalah persoalan Al-Quran. Gitu ya. Jadi ujung-ujungnya itu adalah persoalan Al-Quran. Nah, karena itu ya ketika kita bicara tentang ilmu-ilmu yang kemudian lahir dalam studi Islam, nah asal-usulnya dari sana. Bahkan kalau kita bicara tentang para orientalis di Barat misalnya, pertanyaan tentang asal-usul Islam, the origin of Islam, itu adalah pertanyaan yang paling mendasar juga dalam studi-studi mereka. Apakah Al-Quran itu asli? Nah, itu pertanyaan yang juga menjadi pusat perhatian para orientalis generasi awal. Apakah hadis itu asli? Nah, itu juga pertanyaan yang muncul pertama kali di kalangan para orientalis yang ada di Barat. Jadi kalau kita perhatikan kajian-kajian itu, maka sekali lagi tidak salah dan tidak meleset kalau kita katakan bahwa yang dinamakan studi Islam itu pasti ada upaya terkait untuk kembali kepada bagaimana Al-Quran dulu. Nah, kita sudah cerita bahwa keinginan untuk mengetahui Al-Quran dan wahyunya itu sudah melahirkan dua ilmu paling tidak sampai hari ini. Diskusi kita. Yang pertama adalah ulumul Quran dan yang kedua adalah ulumul hadis. Oh ya, kemarin minggu lalu kita juga sudah menyinggung ketika Al-Quran dan hadis tidak ada, maka lahirlah ilmu yang kemudian muncul pada generasi berikutnya, yaitu adalah ilmu fikih dan usul fikih. Ya, Quran, hadis, terus kemudian ada ilmu fikih dan usul fikih ketika Quran dan hadisnya tidak ada. Minggu lalu kita bicara tentang ijtihad. Nah, ijtihad itu adalah ilmunya adalah usul fikih itu. Produk ijtihadnya namanya ilmu fikih. Gitu ya. Jadi minggu lalu kita sudah sampai ke situ tuh. Ilmu yang terkait dengan Al-Quran dan hadis. Nah, hari ini kita bicara tentang ilmu lain lagi yang juga sumbernya adalah persoalan Quran dan hadis, gitu ya. Dan muncul ketika Nabi wafat. Nah, Nabi Muhammad sudah wafat, lalu ada persoalan politik. Ya, ini yang nanti kamu baca di tulisannya Pak Harun Nasution, Profesor Harun Nasution. Beliau mengatakan agak aneh kalau kita bicara tentang teologi Islam, tetapi yang dibicarakan pertama adalah tentang politik. Ya, ngomongnya teologi tentang akidah, tetapi yang dibicarakan pertama adalah politik. Tapi kenyataannya begitu ya. Jadi kenyataannya narasi kita tentang sejarah Nabi itu ya sejarah politik gitu ya. Hidup dan riwayat Nabi itu selalu dibagi dalam dua periode, Mekah dan Madinah. Al-Quran ya dibicarakan dalam ilmu Al-Quran juga dalam dua jenis ayat. Ada ayat-ayat Makkiyah, ada ayat-ayat Madaniyah. Nah, pembedaan apa ini sebenarnya? Mekah Madinah ini apa? Nah, Mekah Madinah itu adalah situasi politik. Jadi kita nggak bisa sebenarnya melepaskan agama dari politik. Ya, agama apapun sebenarnya ya. Kalau kita bicara tentang Kristen misalnya, ketika Yesus Isa Al-Masih diutus, maka yang pertama kali dihadapi adalah kekuatan politik Kekaisaran Roma. Nabi Musa dikirim gitu ya, nabinya umat Yahudi, yang ditemui pertama adalah Fir'aun, penguasa politik. Nabi Ibrahim ketemu sama Namrud. Jadi nyaris tidak ada sebenarnya nabi itu yang enak-enakan mendakwahkan itu tanpa berbenturan dengan
persoalan politik. Nah, Nabi pertama kali dikirim di Mekah, nah itu ada struktur politik di Mekah itu. Yang di antara poin-poinnya saya sampaikan di situ. Yang pertama adalah situasi Mekah sebagai kota perdagangan. Ini Mekah ini adalah kota yang kalau sekarang mungkin seperti Jakarta gitu ya, metropolis. Yang penduduknya itu hidupnya lebih banyak dari jasa daripada produksi pertanian yang mungkin produknya adalah barang gitu. Nah, jadi situasi yang dihadapi di Mekah itu adalah situasi kota perdagangan. Nah, yang berkuasa itu adalah kalau di Indonesia ya para pedagang. Ya, coba Anda perhatikan di Indonesia ya, ini nggak nabi, nggak kita sama sebenarnya. Politik itu yang menguasai ya para pedagang. Presiden Jokowi, nah, itu kan bakul dia itu kan bakul mebel. Yusuf Kalla, Yusuf Kalla itu pengusaha apa ya? Dia itu punya banyak usaha di Makassar, termasuk kalau nggak salah jualan mobil atau apalah. Nah, yang penting pengusaha, kan? Konglomerat mereka itu. Pak SBY bukan, Gus Dur bukan. Nah, sekarang ini mungkin ya sejak Jokowi ini kita tahu dominasi pengusaha. Bupati itu banyak yang pengusaha. Bupati Nganjuk misalnya itu pengusaha sukses dulu ya, sukses terus kemudian jadi bupati. Ya kalau Jogja mungkin apa ya yang pengusaha, saya enggak tahu ya, Pak Halim Bantul ini bukan pengusaha. Gunung Kidul kelihatannya juga politisi ya. Nah, maksud saya yang karir awalnya sebagai pengusaha gitu ya. Baik. Tapi itu di Mekah, itu ya memang kebetulan Mekah itu kota perdagangan. Dan Nabi, karena Nabi itu tidak dari keluarga kaya, walaupun memang orang Quraisy, tapi Nabi itu sebenarnya dari anak yatim namanya ya, anak yatim, terus kemudian hanya hidup bersama dengan pamannya. Jadi tidak punya cukup kekuatan waktu di Mekah itu. Di tengah dominasi Abu Jahal, Abu Lahab, dan teman-temannya. Sampai Nabi tidak berdaya, 11 tahun, ya kalau nggak salah di 11-12 tahun ya sekitar itu. Jadi Nabi itu sebenarnya lebih lama di Mekah daripada di Madinah berdakwahnya ya. 23 tahun beliau menjadi Nabi totalnya 10 tahun yang di Madinah, sisanya atau yang lebih lama itu ada di Mekah. Lalu kemudian Nabi hijrah ke Madinah. Nah, hijrah ke Madinah itu ceritanya juga politik gitu ya. Karena tidak mendapatkan sambutan yang baik di Mekah, Nabi bahkan sudah dikejar-kejar mau dibunuh, diboikot dan seterusnya itu ditawarilah oleh teman-teman dari Madinah ini untuk hijrah ke Madinah. Nah, di Madinah ngapain? Nah, di Madinah Nabi diminta untuk membantu mereka yang sedang berselisih suku Aus dan Khazraj itu. Nah, ya, jadi Nabi sebagai kepala pemerintahan di Madinah dan seterusnya ya. Baik, nanti silahkan dibaca di bukunya Harun Nasution yang sudah saya scan dan saya upload di mana di psikologi ya. Saya tapi ingin sharing soal ini, soal peta yang ada di situ. Itu adalah peta perjalanan hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Dalam versi ini ya, Mekah itu ada di sebelah selatan. Madinah Munawwaroh ada di sebelah utara. Jadi perjalanan Nabi ke Madinah itu adalah perjalanan dari selatan ke utara. Tetapi Anda perlu nanti nyoba iseng-iseng gitu nonton videonya Dan Gibson namanya ya orangnya, yang mengatakan bahwa Mekah itu tidak di Mekah. Jadi menurut Dan Gibson gitu, Mekah ini saya pernah menulis juga menanggapi Dan Gibson itu. Mekah itu ada di sebelah utara. Nanti kalau kamu pernah mendengar tentang kota Petra, Dan Gibson itu mengatakan Petra itulah sebenarnya Mekah kuno. Jadi
Mekah yang sekarang ini adalah Mekah baru, Mekah yang didirikan sesudah Nabi wafat sebenarnya. Di kotanya Mekah tidak di sini, tapi di utara, di dekat Yordan. Nah, ada kota kuno namanya Petra. Nah, kalau saya pernah menulis juga kenapa? Karena ketika saya di Madinah, waktu kita tur kota Madinah itu, yang saya waktu itu tidak habis berpikir adalah ketika kami itu diajak ke Bukit Uhud. Uhud itu adalah salah satu tempat pertempuran antara pasukan Nabi atau pasukan Madinah melawan pasukan Mekah. Paman Nabi Hamzah itu gugur di Bukit Uhud itu. Nah, yang aneh menurut saya, Bukit Uhud itu letaknya di sebelah utara kota Madinah. Jadi Bukit Uhud itu letaknya di sini. Nah, di sebelah utara kota Madinah. Nah, sementara Mekahnya di sini. Apakah kira-kira pasukan Quraisy itu lewat laut dulu terus nyerang? Nah, ya itu yang menjadi aneh. Karena pertahanannya, khodaknya itu yang terkenal itu paritnya itu juga ada di utara kota Madinah. Nah, kalau Mekah itu ada di sebelah selatan, ngapain bikin parit di sebelah utara? Nah, karena itu tesis dan Gibson soal Mekah itu adalah Petra, Mekah itu ada di utara Madinah itu menarik. Ini iseng saja ya, karena itu sebenarnya tidak termasuk dalam materi kita hari ini. Tetapi begitulah kira-kira salah satu wilayah studi Islam yang bisa dilakukan. Ini karena yang dilakukan adalah mengkaji Islam. Di pertemuan pertama kita bicara tentang pertama atau kedua itu Islam sebagai gejala sosial, Islam sebagai gejala budaya. Nah, ketika kita bicara tentang Islam sebagai gejala budaya dengan tinggalan-tinggalan budayanya di masa lalu, maka kita bisa mengkaji seperti ini. Secara arkeologis Mekah itu ada di mana? Apakah di Mekah yang sekarang ini, atau Mekah ada di sebelah sana, di sebelah utara dekat Yordania yang sekarang kotanya bernama Petra itu. Nanti kamu bisa nonton di YouTube, dan Gibson itu bikin video yang cukup panjang dan saya lihat juga ada versi bahasa Indonesianya kalau ada yang keberatan bahasa Inggrisnya. Oke ya, jadi ini nanti silahkan pelajari yang bagian politik di Madinah ini, bagaimana keadaan politik Madinah, Mekah ini mempengaruhi lahirnya kekuasaan atau lahirnya ilmu-ilmu keislaman. Nanti selengkapnya silahkan baca di buku Teologi Islam karya Pak Harun Nasution, yang bagian bab satunya sudah saya scan dan saya sediakan di Schoology. Oke, itu nanti pendalamannya silahkan ke Schoology ya, di Schoology. Ya, ini sudah saya scan-kan bukunya seperti ini. Nah, tugas kamu membaca, kemudian setelah kamu membaca, nanti kamu mengerjakan, karena ini kan kuliah kita itu harusnya 2 kali seminggu ya. Sebagai salah satu materi penggantinya nanti sudah kita siapkan pendalaman kuliah 13-14 ini. Nah, di sini ada kuis. Waduh, bocor soalnya ya. Nanti silahkan nanti ya dicek sendiri kuisnya itu. Saya publish dulu, saya sekarang sudah nggak apa-apa silakan tapi tolong jangan coba-coba mengerjakan kuis itu sebelum membaca bukunya Harun Nasution. Waktunya soalnya hanya saya batasi 10 menit saja. Kamu tidak bisa belajar sambil mengerjakan soal. Jadi harus belajar dulu sebelum mengerjakan soal. Seperti minggu lalu soalnya multiple choice, bukan isi. Nggak ada soal isi sama sekali ya. Oke, ini saya publish dulu biar kamu bisa mengerjakan, atau nanti saja ya, nanti aja lah kamu baca dulu untuk Pak Harun Nasution itu. Oke, sekarang kita ke materi yang ke-14 karena, atau ada yang mau nanya dulu sampai di sini, silakan.
biar tidak maraton. Silakan kalau ada yang mau nanya. Pak, bukunya tadi di Pustaka Studi Islam itu ya, Pak? Enggak, Saya cari kok nggak ada, Pak. enggak. Di pertemuan 13. Oh, iya, Pak. Sip. Di pertemuan 13 ya, bukan di pustaka. Sudah saya taruh di pertemuan 13 karena itu materi pertemuan 13. Oke, tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan ini. Oke ya, kita lanjutkan. Kalau enggak apa-apa. Memang mau apa lagi? Nah, jadi setelah Nabi wafat, Nabi hijrah ke peristiwa berikutnya setelah Nabi hijrah ke Madinah. Intinya di Madinah ya. Nah, salah satu yang diakibatkan oleh kewafatnya Nabi itu adalah kalau dalam studi Islam kita tahu bahwa di dalam Islam itu ada dua sekte, dua aliran, dua kelompok yang sangat penting, yang sampai sekarang masih ada dan kemudian bahkan punya pengikut yang signifikan. Syiah itu masih banyak dan Iran itu adalah negara yang secara resmi adalah Syiah Islamnya. Terus kemudian di Irak sekarang juga mayoritas penduduknya adalah Syiah juga. Gitu ya. Ya mayoritasnya enggak mayoritas amat seperti di Iran, tetapi Irak itu adalah Syiah. Nah kemudian yang kelompok lainnya yang lebih besar adalah Sunni. Nah, apa pentingnya perpecahan politik ini? Karena perpecahan politik ini kemudian mempengaruhi keilmuan. Itu yang mungkin kita ingin tekankan dalam studi Islam itu. Jadi, begitu Nabi wafat, umat Islam kemudian berbeda pendapat tentang siapa yang menggantikan Nabi. Satu kelompok mengatakan bahwa Nabi tidak pernah meninggalkan wasiat, dan karena itu umat perlu bermusyawarah untuk memilih penggantinya, tetapi sekelompok sahabat Nabi percaya bahwa Nabi meninggalkan wasiat dan wasiat itu ditujukan kepada menantunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan karena itu yang berhak menggantikan Nabi adalah Ali bin Abi Thalib. Kelompok ini kalah dan yang menang adalah kelompok mayoritas yang akhirnya memilih Abu Bakar sebagai khalifah. Ali termasuk yang pada akhirnya mendukung kepemimpinan Abu Bakar. Jadi belum ada Syiah pada saat itu. Lalu berjalan dengan waktu, Abu Bakar diganti dengan Umar diganti dengan Utsman, sampai kemudian saatnya tiba Utsman diganti dengan Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, kemudian pada saat Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, ada banyak sekali pemberontakan. Di antaranya adalah pemberontakan Tolhah dan Zubair di Makkah yang juga didukung oleh Sayyidatuna Aisyah, istri Rasulullah. Pemberontakan ini dapat dipadamkan. Terus kemudian ada lagi pemberontakan dari Muawiyah, gubernur Damaskus, yang waktu itu nyaris dikalahkan sebenarnya oleh pasukan Ali, tapi kemudian saking pinternya mereka kemudian dilakukan perundingan. Jadi perundingan itu sebenarnya menempatkan dua pihak pada posisi yang setara, dan itu membuat beberapa pengikut Sayyidina Ali merasa kecewa karena harusnya diselesaikan saja perangnya itu. Nah, dengan begitu lebih mudah, tapi Ali tidak melakukan itu, dan kemudian pada gilirannya nanti apa yang dilakukan Ali secara politik ini blunder ya. Kemudian Muawiyah menjadi gubernur, dan anaknya Muawiyah, Yazid, adalah orang yang kemudian menghabisi keturunan Nabi,
dengan peristiwa Karbala. Nah, peristiwa Karbala itulah yang mungkin secara teori inginnya Yazid bisa mengakhiri keturunan Nabi gitu ya. Tetapi kenyataannya tidak demikian, justru peristiwa Karbala itulah yang menjadi pondasi untuk lahirnya Syiah secara resmi. Maksudnya secara resmi itu ya tadi saya bilang bahwa mereka mungkin sudah ada kelompok itu sejak zaman Ali bin Abi Thalib, tetapi tidak mewujud dalam bentuk kelompok yang besar. Lalu kemudian baru setelah perang Karbala itulah para pengikut Ali ini kemudian memperoleh identitasnya sebagai orang yang dizalimi, sebagai kelompok yang harus melawan. Nah, ini peristiwa seperti ini kadang memang dalam sejarah berulang ya, peristiwa semacam ini. Kalau saja mungkin tidak ada perang Karbala misalnya ya, justru mungkin tidak ada kelompok Syiah. Jadi maksudnya perang Karbala itu mengalahkan Syiah. Waktu itu kepalanya Sayyidina Husain ditancapkan di tombak dan kemudian diarak ke Damaskus. Kamu bisa membayangkan betapa ngerinya waktu itu ya. Cucunya Nabi itu dibunuh seperti itu. Ya, dan tetapi itu justru kemudian melahirkan kelompok Syiah. Nah, sama dengan kalau kita membaca sejarah Israel juga begitu sebenarnya. Orang Yahudi itu sebenarnya waktu itu ya tidak punya sebenarnya, tidak punya modal sebenarnya untuk mendirikan negara. Nah, tetapi kemudian konflik dengan orang Arab di Palestina itu meruncing. Nah, karena konflik itu identitas Yahudinya menguat, mereka merasa terancam. Anda bisa bayangkan orang Yahudi tinggal di tengah-tengah negara Arab, di kiri kanan, timur, barat, dan seterusnya, dikepung seperti itu. Nah, mereka tidak punya pilihan selain mempersenjatai diri, melawan, dan kemudian sejarah justru membuktikan bahwa peristiwa kecil-kecil itulah yang kemudian membentuk identitas Yahudi modern sampai kemudian lahir negara Israel misalnya. Jadi maunya orang-orang Arab waktu itu mungkin menyingkirkan orang Yahudi dari Palestina, tetapi kemudian justru usaha yang gagal itu malah membuat identitas komunitas Yahudi, kemudian negara Yahudi itu terbentuk. Dan sejarah juga yang menguntungkan mereka ya, karena Yahudi ini bekerja sama dengan Inggris, bersekutu dengan Inggris ketika Perang Dunia I, sementara orang-orang Arab sebenarnya sama ya, bersekutu dengan Inggris juga. Orang Arab itu mengalahkan Turki, kemudian Turki kalah, Palestina jatuh ke tangan Inggris gitu ya. Dan Inggris lah yang kemudian menentukan untuk memberikan hadiah ini kepada orang-orang Yahudi gitu. Jadi ya sejarah itu kadang begitu ya, kita tidak menduga efek dari apa yang kelihatannya titik terendah tapi kemudian malah menjadi titik balik. Kata teman saya itu, di dunia itu kan seperti roda ya. Kalau kamu sedang, nasib itu berputar seperti roda. Kalau kamu sedang di bawah, itu artinya kamu tidak sedang turun gitu ya. Justru pada saat kamu di bawah itulah kamu sedang menanjak naik. Mau sudah di bawah, jadi tidak perlu disesali artinya gitu ya. Kalau kamu sedang ada di bawah, nah kamu nggak usah menyesal, nggak usah sedih gitu. Kenapa? Nah, kamu sekarang sedang dalam proses naik ke atas. Nah, sebaliknya kalau sedang di atas, mending jangan bangga. Kenapa? Ya kamu sekarang sedang dalam proses turun gitu. Jadi ya perputaran roda nasib itu seperti itu. Tidak ada orang itu yang boleh sedih terlalu sedih, boleh bangga terlalu bangga dengan apa yang saat ini didudukinya. Ya, kok terus jadi seperti itu. Oke, ya jadi dampak dari Karbala ini kemudian berlanjut sampai sekarang gitu ya. Oke, kita sudah ngomong panjang lebar ya. Jadi saya ringkas materi pertemuan 13 dan 14 itu. Setelah Nabi wafat,
minggu lalu kita sudah bicara tentang sudah berhentinya wahyu dan tidak adanya nabi untuk kemudian ditanya tentang maksud dari Quran itu apa. Dan itu secara keilmuan waktu itu melahirkan ilmu usul fikih dan fikih. Ya, ilmu usul fikih dan fikih berkembang dan berkembang dan berkembang, lalu melahirkan fakultas syariah kalau di UIN. Ya, kajiannya melahirkan fakultas syariah. Sama seperti sebelumnya, ilmu tentang Al-Quran dan hadis, yang usahanya ulama untuk memenuhi atau memahami Al-Quran dan hadis, itu kemudian melahirkan ulumul Quran, ulumul hadis, dan di UIN melahirkan fakultas usuluddin. Di usuluddin sudah kita bicarakan, syariah juga sudah kita bicarakan. Nah, hari ini kita bicara tentang dampak politiknya dari Nabi wafat itu. Dampak politik dari Nabi wafat itu kemudian melahirkan dua kelompok besar. Yang pertama adalah Ahlus Sunnah dan yang kedua adalah Ahlus Sunnah. Yang lain menyebut Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Ahlus Sunnah atau Sunni dan yang kedua adalah kelompok Syiah. Nah, dampaknya apa secara keilmuan? Tentu saja yang pertama adalah lahirnya ilmu kalam, teologi ya, karena peristiwa-peristiwa yang terkait dengan perpecahan ini mengundang perdebatan yang nanti secara detail kamu baca di bukunya Harun Nasution. Melahirkan ilmu kalam atau ilmu teologi. Yang kalau di UIN, kajian ilmu kalam atau ilmu teologi itu adalah akar dari lahirnya ilmu prodi akidah filsafat. Nah, jadi melahirkan prodi akidah filsafat di usuluddin. Jadi ini ilmunya itu terkait dengan sana nanti ya, ke usuluddin. Yang dampaknya itu memang sebenarnya banyak ya, tidak hanya itu kalau kita bicara tentang dampak perang ini. Misalnya dalam ilmu hadis ya. Dalam ilmu hadis itu ada semacam klasifikasi orang yang dianggap bisa dipercaya. Kalau ini kebetulan ilmu hadis di kalangan orang Sunni, maka rawinya atau sanadnya itu ya orang-orang Sunni. Kalau ada orang Syiah di dalamnya ya, itu dianggap hadis ini tidak sahih. Nah, sebaliknya orang Syiah juga sama. Mereka tidak percaya dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang Sunni. Lahirlah kemudian mungkin koleksi hadis yang khas Syiah. Jadi politik itu kemudian membawa dampak terhadap ilmu hadis, terhadap bagaimana para rawi diklasifikasikan, bagaimana hadis sahih dan tidak sahih menurut Sunni dan Syi'i dan seterusnya, gitu ya. Jadi ini politik tetapi berdampak kepada banyak aspek dalam keilmuan Islam, gitu ya. Jadi hal seperti ini lalu kemudian perlu diperhatikan ketika kita belajar tentang studi Islam. Baik, itu ringkasannya pertemuan hari ini. Sekali lagi kalau ada pertanyaan silahkan, saya buka forumnya untuk tanya jawab. Bapak, saya izin bertanya. Oke, silakan. Ini mengenai politik dengan agama ya Bapak. Kan agama itu sangat berkait, agama Islam khususnya sangat berkaitan erat dengan politik. Kan contohnya itu ada politik Mekah dan politik Madinah. Dan di era sekarang itu Presiden Jokowi pernah mengatakan bahwa jangan mencampur adukan agama dan politik. Nah, itu menurut pendapat Bapak sendiri seperti apa? Sekarang saya tanya menurut pendapatmu dulu. Ya, kalau kan mengenai pernyataan tersebut setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Ya. Kalau menurut pendapat saya sendiri, karena di Indonesia ini memiliki keberagaman yang sangat banyak, bukan hanya agama Islam saja dan bukan negara khalifah kayak gitu. Jadi mungkin Presiden Jokowi itu berpikir panjang seperti itu Bapak, karena ditakutkan dari agama selain Islam itu berpikiran bahwa memunculkan adanya perpecahan kalau agama Islam dicampur adukan dengan perpolitikan atau pemerintahan di Indonesia. Pada saat pilkada itu juga bisa Bapak. Oke. Tapi itu kalimat seperti itu bisa diartikan apakah kemudian politik tidak dipakai dalam agama? Salah. Apakah agama tidak dipakai dalam politik?
Apakah otomatis agama tidak hadir dalam politik? Cindy? Gimana? Apakah kalau sudah dikatakan bahwa jangan campur adukan antara agama dan politik, itu terus kemudian otomatis agama tidak dibawa-bawa ke politik? Itu Tidak, Pak. sepertinya, tapi kalau implikasinya sekarang itu apa ya, dicampur, apalagi pada saat pilkada gitu Bapak, banyak oknum-oknum yang mengatasnamakan agama dengan politik gitu, tapi kalau udah jadi mereka lupa untuk menerapkan janji mereka gitu Bapak. Oke, ya. Tadi ada yang nanggapi siapa? Abdurrahman atau siapa? Silahkan dilanjut. Tidak, Pak. Kalau menurut saya, Pak. Tidak. Walaupun Presiden menyatakan bahwa jangan campur agama dengan politik, kalau menurut saya tidak secara langsung kehidupan politik di Indonesia langsung misah gitu, Pak, dengan agama. Soalnya presiden, pejabat-pejabat juga ketika mereka diberi sumpah, mereka menggunakan kitab-kitabnya masing-masing kan, terutama banyak yang dilihat pejabat disumpah pakai Al-Quran, tapi tetap aja dia kadang ada yang korupsi. Ya, Pak. Ya, terus jika demikian, nah jadi ya di Indonesia terutama itu pernyataan itu tidak bertanggung jawab sebenarnya ya, ya. Tapi politis itu harus mengatakan begitu ya. Kamu ingat bahwa Indonesia itu adalah, terutama di Indonesia ya, negara kita itu berdasarkan pada Pancasila. Nah, Pancasila itu sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Artinya apa? Artinya gitu ya, agama itu sebenarnya di Indonesia itu menjadi pondasi dari politik. Politik Indonesia itu yang negaranya berdasarkan Pancasila itu sesungguhnya negara Indonesia itu adalah negara berdasarkan agama. Pasal 1 sila 1 ya. Nah, yang mungkin dipersoalkan itu adalah Islam, Kristen, Buddha dan Yahudi dan Hindu misalnya gitu ya. Yang tidak boleh itu adalah membawa-bawa Islam ya di dalam politik. Maksudnya gimana? Yo. Jadi secara resmi tidak boleh sebenarnya negara itu mendiskriminasikan seseorang karena agamanya misalnya gitu. Tidak boleh misalnya sebenarnya negara itu memberikan hak istimewa seseorang karena agamanya. Jadi diskriminasinya tidak boleh, mengistimewakan juga tidak boleh. Tetapi negara kita itu negara yang bagaimanapun ada pasal 29 di UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama. Dan bahkan di Indonesia itu kenyataannya orang tidak boleh menjadi orang ateis. Di Indonesia itu wajib beragama. Beragama itu di Indonesia itu kewajiban ya, karena kalau kamu tidak beragama itu di KTP-mu susah. Ada film pendek dulu ya yang diproduksi Rafa Cana juga kayaknya, yang sama dengan produsennya Butejo. Kamu cari aja filmnya, judulnya KTP atau apa ya kalau nggak salah ya. Di film pendek itu ceritanya tentang Simbah siapalah, saya lupa namanya. Katakanlah namanya Mbah Tejo atau Mbah Bejo atau Mbah siapa, pokoknya ada simbah-simbah begitu. Nah, simbah-simbah itu didatangi oleh petugas dari kecamatan yang ingin membuat EKTP. Nah, persoalannya ketika ditanya agamanya apa, simbah itu yang mungkin penganut kejawen atau apa, atau ya sebenarnya kalau bahasa kekiniannya sebenarnya simbah itu ateis ya. Tidak punya agama, sebenarnya bukan ateis ya. Orang ateis itu orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi selain ateis itu ada juga orang yang tidak punya agama, percaya kepada Tuhan tetapi tidak punya agama, itu juga ada. Di simbah ini kalau kemungkinan dugaan saya adalah orang kejawen. Jadi di Indonesia banyak aliran-aliran kepercayaan itu.
Nah, waktu disuruh mengisi formulir itu, lalu kemudian simbahnya itu bingung. Lah, anu apa ya? Kena piye ya? Bingung sampai ngundang Pak Lurah, Pak RT dan semuanya itu sebenarnya tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Bagaimana simbah ini akan diidentifikasi agamanya. Wes Islam bae, engko lek Islam ora penak. Islam kok aku ora salah di sini. Jadi mikirnya serius sekali. Jadi kalau misalnya dicantumkan agamanya Islam, nanti kalau orang salat ya dirasani. Ini kan repot gitu kan. Jadi kenyataannya agama itu ada dan bahkan kita punya Kementerian Agama. UIN itu di bawah Kementerian Agama. Saya pegawai negeri sipil di bawah Kementerian Agama. Jadi mengatakan jangan bawa agama ke dalam politik itu ya retorika gitu ya, retorika apa ya, politisi lah gitu kan. Karena kenyataannya Indonesia itu negara yang sangat beragama. Ada Kementerian Agamanya. Kementerian Agama itu bahkan salah satu kementerian yang anggarannya itu paling besar. Ya, anggarannya paling besar karena kemudian banyak orang iri ya. Kementerian Agama ngurusi agama aja kok anggarannya besar sekali. Lebih besar dari Kementerian Pendidikan. Yang kritik tidak menyadari bahwa Kementerian Agama itu anggarannya besar karena anggaran yang paling besar itu dialokasikan untuk pendidikan. Untuk ngurusi IAIN, UIN, Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Sanawiyah Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Negeri, pesantren yang ya tadi membutuhkan anggaran yang mungkin lebih besar dari Kemendikbud memang karena memang jumlahnya lebih besar. Nah, jumlahnya lebih besar dan kalau dibagi-bagi menjadi sedikit. Jadi kalau guyonan yang selama ini kan satu universitas di bawah Kemendikbud seperti UGM itu anggarannya sama dengan 10 UIN. Jadi kalau kamu membandingkan UIN dengan UI yang tidak negeri, mungkin memang tidak sebanding karena anggarannya juga tidak sebanding gitu ya. Jadi politisi biasa mengatakan itu, tetapi ya itu retorika dan kenyataannya memang para politisi dengan baik selalu menggunakan agama. Ahok dijatuhkan dengan isu agama ya. Terus kemudian bupati-bupati kalau maju nyalon itu mesti yang biasanya nggak pakai jilbab misalnya gitu ya. Yang biasanya nggak pernah haji banyak itu politisi yang mau pemilihan presiden apa pemilihan bupati gubernur gitu ya tiba-tiba pergi haji misalnya. Jadi jangan bawa-bawa agama itu adalah pernyataan retoris. Kenyataannya agama adalah menjadi bagian resmi dari negara dan para politisi selalu dengan sangat baik memainkan isu agama untuk memperkuat posisi politiknya. Gitu ya. Kenyataannya. Baik Bapak, terima kasih. Ya. Oke. Ada lagi kalau tidak ada ya kita cukupkan ya. Nanti silahkan, ini saya buka kuisnya sekali lagi nanti teman-teman yang mau mengerjakan kuis saya harap untuk membaca dulu bukunya Harun Nasution karena waktu mengerjakan kuis dibatasi hanya untuk 10 menit. Soalnya ya 5 ya kalau nggak salah tadi itu atau 6 gitu ya. Lupa. Pak, ya. File bukunya harus di request dulu tadi Pak. Jadi nggak bisa dibuka langsung Pak. Oh ya, saya buka anunya dulu apa? Saya buka izinnya. Bentar, nanti saya buka. Oke, nanti setelah saya tutup kuliahnya saya buka izinnya di Drive untuk Baik Pak. aksesnya. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga selalu sehat walafiat, diberikan kekuatan untuk belajar, untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.